可能要是走。Walaupun cuma 2 dimensi tapi kelihatan banget kalau budget studionya ini gede loh. Buktinya kita bisa melihat banyak efek pertarungan yang keren-keren parah. Apalagi saat ini Ye Zhang sudah mencapai ranah pembangunan pondasi tahap menengah. Masih ada puluhan episode lain yang akan mengisi rasa penasaran kita tentang perkembangan pemuda yatim yang berkeinginan punya hidup abadi ini. Nah, seperti apa kisahnya Ye Zhang selanjutnya? Jiali kebingungan karena ada banyak petir yang menyambar tubuhnya setiap kali bertarung menghadapi Ye Zhang. Karena tidak ada bukti kuat soal kehendak yang dimiliki Ye Zhang terhadap alam darah tak berujung, Jiali menganggap kalau semua yang terjadi barusan hanyalah jebakan yang disiapkan dari awal. Dia bahkan sengaja menukar kultivasinya sendiri untuk mendapatkan napas kehidupan. Metode ini bisa dibilang sama dengan mengurangi umurnya sendiri. Semua hal tersebut dilakukan Jiali untuk menghabisi orang yang ranahnya lebih rendah dari dirinya sendiri. Lalu di mana sang musuh luar biasa yang dimaksud? Saat ini Ye Zhang sedang duduk bersantai di atas karpet ajaibnya udah kayak Aladin. Maksudnya di atas daun yang lebar gitu sambil menyeberangi sebuah perairan besar menuju puncak gunung kehendak. Setelah sekian lama, akhirnya ini menjadi peristiwa pertama kali bagi Ye Zhang untuk bertemu dengan binatang darah. Tapi bukannya dikejar makhluk-makhluk tersebut, malah kabur dan menceburkan diri ke dalam perairan. Ye Zhang bahkan sudah siap mengeluarkan pedang darahnya untuk bertarung, tapi tidak ada satupun binatang darah yang mau menghampirinya. 让我感受下这血祭的残酷有这么难吗？ Ye Zhang malah jadi kesal sendiri, jadi dia mau merasakan sensasi kekejaman yang dibicarakan oleh orang-orang ketika akan memasuki alam darah tak berujung. Dan permintaan itu juga mungkin takkan terkabul meski tiba-tiba Ye Zhang bingung bagaimana dia bisa memanggil pusaran angin barusan yang sangat dahsyat. Padahal sebelumnya dia juga secara tidak sengaja mengendalikan sambaran petir. Pusaran angin tadi membuat Jiali sampai muntah darah. Dia akhirnya percaya kalau Ye Zhang adalah sosok yang dilindungi oleh alam darah ini. Meski begitu, pria tersebut masih belum kapok dan tidak mau menyerah dulu. Dia bahkan telah memutuskan untuk menggunakan totem tubuh iblis yang diberikan oleh leluhur Yan. Wujud Jiali kini telah berubah menjadi makhluk mengerikan yang terlihat sangat ganas. Apa semua ini sanggup untuk benar-benar membungkam musuhnya? Kita langsung berpindah menuju Ye Zhang yang kelihatannya sudah lebih waspada menunggu kedatangan Jiali. Walau tidak bisa merasakan kekejaman dari binatang darah di sini, paling tidak masih ada orang kuat yang bisa menghiburnya. Dan tak berapa lama kemudian sang pengguna totem tubuh iblis itu pun akhirnya tiba. Ini benar-benar ngejutin sih. Masalahnya si Jiali cuma ditabuk doang pakai gelombang darah yang terbentuk telapak tangan, terus langsung terkapar dan tidak bisa bangkit lagi. Enemy has been slain. One hit doang ini mah, dikira Mobile Legends. Bahkan saking terkejutnya Jiali mulai menyalahkan dirinya sendiri dan menyesal karena sudah datang ke alam darah tak berujung. Gayanya sih mungkin udah OTW tobat, tapi bisa jadi malah balik lagi dan gagal insaf. Kita pindah lagi menuju lokasi tempat Ye Zhang berada. Saat ini dia sudah sampai di daratan yang langsung berseberangan dengan Gunung Kehendak. Ternyata tak jauh dari sana pula ada Jiali yang terdampar karena tabukan telapak tangan darah tadi. Jiali memutuskan untuk mengamati Ye Zhang dari jauh sekaligus menyusun rencana terakhir. Nah, sebelum menaiki Gunung Kehendak, terlihat ada beberapa binatang darah buas yang sama sekali tidak ketakutan. Apalagi kalau mungkin efek perlindungan alam darah ke tubuh Ye Zhang sudah berhenti sampai di sini. Binatang-binatang lapar itu pun mulai membalas raungan, tapi bukannya jadi takut atau gemetar, Ye Zhang malah menghapus pedang darah yang dibawanya.
Lalu yang lebih bikin gak habis pikir lagi, sontak binatang darah tadi diam dan mempersilahkan jalan masuk. Jali yang melihat pemandangan ini mengira kalau orang yang tanpa niat membunuh bisa melewati Gunung Kehendak dengan aman. Dia tidak berpikir kalau sebenarnya hanya Yezang seoranglah yang sudah dipilih oleh Gunung Kehendak. Sambil digigit oleh binatang darah, Jali masih saja menghasut dan menyudutkan Yezang. Hal ini membuat pemuda itu akhirnya kesal dan menantangnya untuk duel beneran. Tak peduli apakah Jali mau menggunakan jurus 1000 bayangan atau semacamnya, Yezang hanya perlu menggunakan mata surgawi untuk menemukan lokasi tubuh asli lawannya. Lalu dengan beberapa gerakan singkat secara tiba-tiba, Jali berhasil dikalahkan dengan sangat cepat. Selanjutnya, Yezang terbang ke langit untuk menyelesaikan pertarungan ini dengan sebuah jurus terakhir. Dia bahkan sampai memanggil wujud iblis totem buas dari puncak Sauze. Hesening. Buat yang pernah nonton film Kung Fu Hustle pasti inget banget deh sama scene ini. Beneran cocok kalau disebut jurus tapak Buddha deh. Bedanya sama si kakek jurus kodok di Kung Fu Hustle yang masih berusaha melawan. Jali malah kesal dan marah-marah. Dia berteriak dan bertanya kenapa Yezang masih mau mengasihaninya. Jawaban yang sangat bijak ditunjukkan oleh gagah oleh pemuda itu. Dia hanya perlu meniti setiap anak tangga menuju Gunung Kehendak untuk membuktikan kenapa dialah sosok yang terpilih. Yezang akhirnya tiba di artefak kehendak alam. Di hadapannya sudah muncul pula sebuah kristal yang melayang. Yezang memegang benda tersebut dan boom! Lagi-lagi dimensi yang berbeda, pemuda itu mendengar suara orang lain yang sangat familiar memintanya berkali-kali untuk datang dan bertemu. Datanglah, datanglah. Yezang juga sempat melihat sesuatu yang sangat mirip dengan mata. Apa yang mungkin ini adalah mata dari sang leluhur darah? Kita berpindah dulu menuju gerbang darah untuk melihat keadaan Xiaomei dan Jungwan. Mereka berdua saling bermeditasi sambil menunggu kedatangan para pelindung di waktu yang telah ditentukan. Setelah 1 jam berlalu, muncul sebuah bola darah yang menandakan kalau pelindung pertama dari salah satu calon putra darah telah berhasil keluar. Yezang telah diakui oleh kehendak alam yang dengan sangat sempurna. Dia berhasil keluar dari alam darah tak berujung tanpa luka sama sekali. Orang selanjutnya yang menyusul Yezang adalah Xiaoqi, Songqiu, dan murid-murid lain dari masing-masing faksi. Nah, setelah waktu ujian tahap pertama selesai, kita langsung pindah menuju ujian tahap kedua. Xiaomei dan Jungwan langsung mengaktifkan gerbang darah bersama-sama untuk membuka sebuah portal. Kedua calon putra darah dan masing-masing pelindung mereka berpindah menuju tempat yang sangat aneh. Sebuah dunia di mana ada bagian atas dan bawah yang saling berhadapan satu sama lain. Tempat aneh ini disebut sebagai cermin darah. Terdapat 7 pilar darah yang akan bercahaya bergantian setiap 1 jam sekali, dan setiap jam pula akan muncul sebuah kunci leluhur darah yang akan diperebutkan semua orang. Siapa yang berhasil mendapatkan kunci akan dikirim menuju ujian tahap berikutnya. Apabila tidak berhasil mendapatkan kunci sama sekali, maka cermin darah dan seluruh dunia di dalamnya akan hancur. Fenomena seperti kiamat akan terjadi dan meluluhlantakkan semua yang ada di dalamnya. Untuk menyelesaikan ujian tahap kedua ini dengan peluang kemenangan terbesar, Jungwan berkata kalau dia akan bertarung melawan Xiaomei sendirian, sementara setiap pelindungnya akan bertarung memperebutkan kunci leluhur darah. Kalau misalnya Xiaomei berhasil dikalahkan oleh Jungwan, maka posisi putra darah sudah pasti bisa diamankan lagi oleh keluarga Song.
Untuk menuntaskan rencana ini, Jungwon bahkan sampai memasang sebuah penghalang yang tak bisa dimatikan. 此结界由我一直凝成，除非我自愿解开。敌方持有钥匙者， Kunci leluhur darah pertama yang akan muncul pasti menjadi rebutan semua orang karena tidak mau menonjol dalam ujian kali ini. Ye Zhang memutuskan untuk bersembunyi di tempat yang cukup jauh. 第一把钥匙出现了，夺血石。 Ternyata kunci leluhur darah pertama muncul di dekat Ye Zhang. Peristiwa ini membuatnya benar-benar sial karena langsung menjadi incaran semua orang. Para murid dari faksi Xiaomei tak henti-hentinya mengejar Ye Zhang walau dia sudah tidak berada di depan kunci tadi. Akan ada banyak orang yang mati dalam ujian darah kali ini, tapi Ye Zhang malah melamun ketika melihat kunci leluhur darah yang mendekat ke arahnya. Untung saja Song Qiu muncul tepat waktu. Ye Zhang langsung memintanya untuk mengamankan kunci, sementara urusan menghadapi musuh-musuh ini akan diselesaikannya sendiri. 拿着钥匙快走！告诉他，这叶藏运气也太好了吧！第二把钥匙也出现在他身边。 Setelah 1 jam pertama berlangsung, kunci kedua muncul lagi di lokasi yang benar-benar mengejutkan, yaitu tetap berada di samping Ye Zhang. Ye Zhang sudah menghindari kunci yang muncul di dekatnya tadi, tapi bagaikan memiliki kesadaran sendiri, kunci tersebut terus mengejarnya tanpa henti. Saat ini kedua calon putra darah masih bertarung dengan sangat sengit di dalam penghalang. Kekuatan keduanya hanya berbeda sedikit. Namun ketika melihat Ye Zhang yang terus berlari menghindari kunci, Jungwon jadi tidak fokus dan memintanya untuk menangkap kunci tersebut. Wanita itu juga memerintahkan semua pelindungnya untuk kompak melindungi Ye Zhang. Nah, Ye Zhang juga membutuhkan keberadaan Jungwon agar bisa masuk ke Istana Darah. Maka dari itu dia memutuskan untuk mengikuti saja apa mau dan perkataan Tetua Agung Puncak Tengah tersebut. Dia mengarahkan tangan untuk menangkap kunci leluhur darah yang secara mengejutkan ternyata tidak mau berhenti dan berusaha menerobos ke dalam tubuhnya. Waduh, gawat ini. Bisa-bisa Ye Zhang dituduh sudah menelan kunci leluhur darah sendirian. Untung saja pemuda itu cukup cekatan dalam berbohong dan mengatakan kalau yang barusan itu adalah teknik rahasia keluarganya. Tapi mau alasan apapun yang dikeluarkan Ye Zhang, peristiwa barusan membuat keberadaannya semakin diincar oleh murid-murid pelindung Xiaomei. 危机业藏，绝不能让他离开！堵住他！ Dalam kondisi yang benar-benar terjepit ini, Ye Zhang terjebak oleh benang-benang merah yang sangat keras. Ternyata ini merupakan tali pengikat roh yang dapat menyerap energi darah mangsanya. Lagi dan lagi di saat yang sangat tepat, Song Qiu berhasil datang dan langsung menghabisi musuh-musuhnya tanpa ampun. Tapi pertarungan ini secara tidak langsung membocorkan lokasi mereka kepada musuh yang bikin lebih membagongkan lagi. Bukannya saling bekerja sama untuk menyelamatkan diri, Ye Zhang dan Song Qiu malah saling mengejek dan menghina. Untung saja kedua orang itu cukup cerdas untuk membuat keputusan kabur dan berpisah. Pengejar dari faksi Xiaomei langsung membagi kekuatan menjadi 2 kelompok. Pelan-pelan Song Qiu menjadi semakin tersudut dan hampir ketahuan hingga tiba-tiba meskipun saling membenci, Song Qiu harus menahan diri dalam posisi ini untuk sementara waktu. Tak berapa lama kemudian musuh yang mengincar mereka sudah pergi menjauh, tapi kondisi cermin darah malah menjadi momok baru yang sangat menakutkan. Tiba-tiba saja
terbelah dan membuat keseimbangan orang-orang terganggu. Song Qiu memutuskan untuk mengorbankan dirinya sendiri menggunakan jurus area untuk menenggelamkan semua orang ke lautan darah sendirian. Song Qiu berusaha kabur dan melompat ke ujung tebing, tapi momentum yang dia gunakan terlalu lemah dan akhirnya jatuh ke lautan darah juga. Demi membalas budi, Ye Zhang menangkap tangan Song Qiu dan menyelamatkannya di tempat. Tepat setelah itu kunci ketiga pun muncul dan masih berada di samping Ye Zhang. Karena takut kalau akan diikuti lagi dan juga tidak sengaja diserap, Ye Zhang meminta Song Qiu untuk mengamankan kunci tersebut sementara dia pergi menghabisi musuh-musuh. Selain Song Qiu yang dihadapkan dengan pertarungan sulit, keadaan Ye Zhang juga tidak sedang baik-baik saja. Dia terpaksa menahan sebuah bongkahan batu sendirian yang dilemparkan oleh salah satu musuh. Ye Zhang akhirnya benar-benar kesal sampai terpaksa membantai musuhnya dengan tangan kosong. Murid-murid pelindung Xiaomi terlalu gila hingga bisa memancing kemarahan Ye Zhang. Daripada dia terus berusaha kabur tapi masih dikejar kunci, mending langsung aja nyerap semua kuncinya sendirian. Murid-murid biasa berhasil dikalahkan Ye Zhang dengan mudah, tapi masih ada beberapa kartu andalan Xiaomi yang tidak boleh diremehkan. Ye Zhang terlihat sedang berlari melewati beberapa medan dan sempat melewati sebuah kabut darah. Dia juga dikejar oleh musuh dengan jurus tali pengikat roh lagi. Setelah berhasil menyelamatkan diri, tiba-tiba pandangan Ye Zhang berubah menjadi sangat kacau. Tubuhnya mulai bergoyang-goyang karena serangan dupa kematian milik Yun San. Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah urat darah di wajahnya mulai menonjol, membuktikan kalau ada racun yang sudah memasuki bagian dalam tubuhnya.